Kembali lagi di channel Martian Bagas Kurniawan. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Sahabat Martian dimanapun panjenengan berada, saya doakan sehat selalu dan juga sukses. Gelora Puncak NO 1 abad kemarin ditentukan melalui kalender Hijriah. Didirikan pada 16 Rajab 1334 Hijriah, tidak dengan perhitungan Masehi, yang bertepatan pada tanggal 31 Januari 1926. Perayaan selama 24 jam dilaksanakan di Gelora Delta Sidoarjo, Jawa Timur, dengan Ketua Umum PBNU yakni beliau Kiai Haji Yahya Kholil Stakuf. Puncak kepemimpinan yang Gus Yahya serukan pada Harlah 1 abad NU adalah kembali ke Hito 1926. Dalam penyampaian sambutannya, beliau tampak menggebu-gebu mengucapkan selamat datang di 1 abad Nahdlatul Ulama dengan berbagai bahasa. Gelora semangatnya itu menggugah para kader-kader, para banom-banom Nahdlatul Ulama. Saya sendiri melihatnya sangat tersentuh dan terenyuh hati ini, dan tak terasa meneteskan air mata. Perjalanan NU melewati pertemuan besar organisasi atau muktamar memunculkan ide dan gagasan bagaimana NU seharusnya dan seterusnya. Sebagaimana representasi organisasi Islam tradisional, organisasi Islam yang didirikan Kiai Haji Hasyim Asy'ari pernah menjadi partai politik dan kembali lagi pada Hito 1926 setelah keputusan Muktamar ke-27 tahun 1984 di Situbondo. Seringkali NU dicap sebagai senjata politik berbagai tokoh yang ingin mencalonkan diri. Sementara pondasi NU memperjuangkan bidang sosial keagamaan, memang tidak bisa dilupakan jejak partai NU yang duduk di parlemen pasca pemilu 1955. Namun begitu, NU tetaplah organisasi nasional dan internasional yang berpengaruh pada politik. Kita tahu organisasi sebesar ini, sebesar Nahdlatul Ulama, pastinya banyak yang ingin menjadikan NU ini sebagai senjata alat politiknya untuk meraih kekuasaan. Tapi namun dalam sebuah perjalanan kita tahu pada tahun 1955 NU resmi menjadi partai politik, hingga pada tahun 1984 di dalam Muktamar ke-27 di Situbondo dinyatakan kembali Hito 1926 dan NU tidak menjadi partai politik lagi. Mata rantai Nahdlatul Ulama dan partai sebenarnya sudah digagas oleh Kiai Haji Said Akil Sirot yang merupakan ketua PBNU sebelumnya. Kita tidak boleh lupa tahun 2019 beliau mendukung penuh pasangan Presiden Joko Widodo dan Ma'ruf Amin. Hal ini dilakukan secara pribadi dan tidak mengatasnamakan lembaga. Harmonisasi NU dan Partai PKB yang didirikan oleh Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur tidak melulu manis. Gus Dur yang merupakan cucu pendiri dari Nahdlatul Ulama tentu memiliki pengaruh besar pada organisasi NU untuk berpolitik. Setelah regenerasi, orang NU berpolitik tak bergantung pada PKB, bisa saja ke P3 dan juga bisa lagi di partai-partai lainnya. NU selalu terlihat politis dan bergejala kepentingan, tapi kita harus melihat konsep ma'badi khairu umat, prinsip dasar umat terbaik yang dirumuskan oleh Nahdlatul Ulama. Artinya NU bukan politik semata. Orientasi yang diusung adalah moral bangsa untuk perubahan sosial, ekonomi,
masyarakat. Selain di dalam bidang sosial, konsep agama dan gagasan tasawuf atau moderat, tasamuf atau toleransi, tawazun, keseimbangan, dan ittidal atau keadilan mempelopori spiritual warga Indonesia agar teguh pada tiang-tiang agama. Dinamika NU selama 1 abad mendukung penuh gagasan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia, melihat kemajemukan dan mempererat silaturahim dan toleransi sesama umat beragama. Lebih jauh, NU sudah memiliki cabang istimewa di beberapa negara. Hal ini bukti nyata bahwa Islam adalah agama rahmatan lil alamin. Bukan hanya menerima gagasan Pancasila, namun di dalam artinya saja sudah menggambarkan NU itu sudah Indonesia banget. PBNU, pengurus besar Nahdlatul Ulama kalau di Indonesia adalah Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Undang-Undang Dasar 1945. Kontribusi Nahdlatul Ulama pada bangsa dan dunia selalu berpegang pada prinsip Qonun Asasi. Pegangan Nahdlatul Ulama berisi 33 ayat Al-Quran yang dipilih, ibarat konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. NU harus menjunjung tinggi prinsip tersebut. Di sisi lain, Nahdlatul Ulama memiliki erat komunikasi politik demi kemaslahatan bangsa, ketangguhan menghadapi kancah politik negara. NU sebagai organisasi besar sewajarnya memiliki konsekuensi logis dari tuntutan sosial dan gelombang politik. Masa depan NU memasuki abad kedua. Tantangan radikalisme, ekstremisme, dan politik identitas baru dihadapi Jam'iyah ini. Puluhan badan otonom dari bawah hingga ke atas, muda sampai paling tua, masih banyak diminati warga Indonesia, terkhusus kaum muslim. Menatap Nahdlatul Ulama, perhelatan puncak 1 abad Indonesia terus dipersiapkan dari kader-kader bangsa yang mencerdaskan. Ulama, kiai, ustadz saling terkoneksi bersama. Nahdlatul Ulama adalah bentuk kasih sayang NU pada bangsa yang bermoral dan beradab. Kita ketahui sangat banyak kontribusi Nahdlatul Ulama. Sahabat Martian dimanapun panjenengan berada, bahwa NU telah lama berdiri, 100 tahun lamanya. Sebelum bangsa kita ada, NU sudah ada terlebih dahulu. NU sudah berkontribusi banyak di dalam negara kita, sudah memberikan sangat luar biasa kiprahnya dan lain sebagainya. Nahdlatul Ulama bisa besar karena kepercayaan umat. Jadi selayaknya orang-orang NU tetap pada misi yang ditargetkan, tidak fokus membanggakan NU selalu jaya dan besar belaka. Perayaan harus meriah, namun tetap perjuangan tidak boleh kalah. Selamat datang di abad kedua Nahdlatul Ulama, merawat jagat, membangun peradaban. Dalam sebuah dalil, al-muhafadzatu ala qadimi soleh wal afdu bil jadidi aslah, mempertahankan tradisi yang masih baik dan mengambil tradisi baru yang lebih baik. Inilah prinsip Nahdlatul Ulama yang harus selalu dijaga. Selamat memasuki abad kedua Nahdlatul Ulama. Cukup sekian dari saya. Sekali lagi selamat memasuki abad kedua